Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran matematika. Ibu harap anak-anak hari ini dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Yang pertama kita akan membahas kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibentuk dari 6 sisi berbentuk persegi yang bentuk dan ukurannya sama atau kongruen. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat kubus yang diberi nama apa? Ya, betul sekali. Kubus ABCD EFGH. Berikut contoh benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kubus. Ada rubik, ada dadu, dan berbagai benda-benda lainnya. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar. Yang berikut kita belajar tentang unsur-unsur kubus. Yang pertama, sisi atau bidang. Sisi kubus adalah bidang yang berbentuk persegi yang membatasi kubus. Perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Coba perhatikan gambar atau bidang yang diberi warna biru ini. Di sini ada bidang atau sisi kubus yang diberi nama sisi A, B, E, F. Kubus memiliki 6 buah sisi, yaitu sisi A, B, C, D atau sisi bawah, sisi E, F, G, H atau sisi atas, sisi A, B, F, E atau sisi depan, sisi CDHG atau sisi samping kiri, dan sisi ADHE atau sisi samping kanan. Unsur yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua sisi pada kubus. Coba perhatikan gambar. Kubus memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk HE, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, dan rusuk DH. Unsur yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut pada kubus memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Unsur yang keempat adalah diagonal bidang. Diagonal bidang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Perhatikan gambar berikut. Menghubungkan dua titik sudut. Ibu lukis garis AF yang menghubungkan dua titik sudut, yaitu titik sudut A dan titik sudut F yang berhadapan pada bidang. Jadi, garis AF ini atau titik A dan F ini dihubungkan oleh sebuah garis yang berhadapan pada satu bidang. Kubus mempunyai 12 diagonal bidang, yaitu salah satunya adalah diagonal AF, diagonal BE, diagonal BG, dan seterusnya. Untuk menentukan panjang diagonal kubus, coba perhatikan diagonal AF. Anak-anak masih ingat teorema Pitagoras kan? Nah, kita menggunakan teorema Pitagoras itu untuk menentukan panjang diagonal kubus. Untuk menentukan panjang diagonal
kubus AF, maka AB dikuadratkan ditambah BF dikuadratkan. Karena sisi pada kubus ini adalah S, maka panjang diagonal kubus sama dengan akar S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan akar dari 2S kuadrat sama dengan S kali akar 2. Jadi panjang diagonal kubus adalah S dikali akar 2. Unsur yang kelima adalah diagonal ruang. Diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Coba perhatikan gambar berikut. Menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Ibu lukis garis AG yang menghubungkan titik sudut A dan titik sudut G yang berhadapan dalam satu ruang kubus. Coba perhatikan. Kubus mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu diagonal ruang AG, diagonal ruang HB, diagonal ruang CE, dan diagonal ruang DF. Untuk menentukan panjang diagonal ruang kubus, maka menggunakan rumus akar S kuadrat tambah S kuadrat tambah S kuadrat sama dengan akar dari 3S kuadrat sama dengan S kali akar 3. Jadi, rumus panjang diagonal ruang kubus adalah S kali akar 3. Unsur yang keenam adalah bidang diagonal. Bidang diagonal kubus adalah bidang yang dibentuk dari dua garis diagonal bidang dan dua rusuk kubus yang sejajar. Coba perhatikan gambar. Dua rusuk kubus yang sejajar yang mana? Yang garis atau rusuk AE, kalau yang digambar itu di rusuk AE, dan rusuk CG yang berhadapan dalam satu ruang. Kubus mempunyai 6 bidang diagonal, salah satunya yang ibu lukis di gambar, yaitu bidang AECG. Bidang diagonal yang lainnya adalah bidang BFDH, bidang ABHG, bidang CDEF, bidang ADFG, dan bidang BCEH. Untuk menentukan luas bidang kubus menggunakan rumus S kali akar 2 kali S sama dengan S kuadrat akar 2. Jaring-jaring kubus. Coba perhatikan gambar kubus. Di sini terdapat gambar kubus yang ibu beri nama kubus ABCD EFGH. Dari gambar kubus utuh ini, ibu akan gunting di setiap rusuk-rusuknya sehingga akan membentuk sebuah jaring-jaring kubus seperti tampak pada gambar. Beberapa contoh atau bentuk dari jaring-jaring kubus yang lain. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar. Luas permukaan kubus. Untuk menentukan luas permukaan kubus, anak-anak perhatikan gambar jaring-jaring kubus. Di sini jaring-jaring kubus dibentuk atau terdapat 6 buah persegi yang sama besar dan sama panjang. Misalkan ibu beri nama masing-masing persegi ini, yaitu L1, L2, L3, L4, L5, dan L6.
Nah, untuk menentukan atau mencari luas permukaan kubus berarti sama saja dengan menghitung luas 6 buah persegi yang sama dan kongruen. Maka, luas permukaan kubus adalah luas bidang persegi 1 ditambah luas bidang persegi 2 ditambah luas bidang persegi 3 ditambah luas bidang persegi 4 ditambah luas bidang persegi 5 ditambah luas bidang persegi 6. Anak-anak masih ingat rumus luas persegi? Ya, betul sekali. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Maka, rumus luas persegi ini kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan kubus, yaitu sisi kali sisi ditambah luas bidang yang kedua yaitu sisi kali sisi, ditambah luas bidang yang ketiga yaitu sisi kali sisi, ditambah luas bidang yang keempat yaitu sisi kali sisi, ditambah luas bidang yang kelima yaitu sisi kali sisi, ditambah luas bidang yang keenam yaitu sisi kali sisi. Maka dapatlah luas permukaan kubus yaitu 6 kali S pangkat 2. Contoh soal. Soal yang pertama, perhatikan gambar kubus di samping. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Penyelesaiannya, diketahui panjang rusuk kubus adalah 40 cm. Ditanya luas permukaan kubus. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 kali S pangkat 2. Di mana S tadi diketahui sama dengan 40 cm. Maka kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan kubus menjadi 6 kali 40 cm kali 40 cm. Hasil dari 6 kali 40 cm kali 40 cm adalah 9600 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus tersebut adalah 9600 cm persegi. Ingat ya, untuk satuan luas menggunakan cm persegi atau meter persegi. Yang penting dia itu persegi. Satuan luasnya itu persegi. Kemudian soal yang kedua adalah sebuah jaring-jaring kubus memiliki luas 54 cm persegi. Jika jaring-jaring tersebut dibuat sebuah kubus, tentukan panjang rusuk kubus tersebut. Penyelesaiannya, diketahui sebuah jaring-jaring kubus mempunyai luas 54 cm persegi. Yang ditanya panjang rusuk kubus atau S. Jawab, luas kubus sama dengan 6 kali S pangkat 2. Luas tadi kita ketahui yaitu 54 cm persegi, maka kita masukkan ke dalam rumus. Maka 54 cm persegi sama dengan 6 kali S pangkat 2. Kedua ruas ini kita bagi dengan 6. 54 bagi 6 sama dengan 6S pangkat 2 bagi 6. Maka dapatlah hasil 9 sama dengan S pangkat 2. S sama dengan akar 9 sama dengan 3 cm. Jadi, panjang rusuk kubus tersebut adalah 3 cm. Volume kubus. Perhatikan tumpukan kubus satuan pada gambar di samping. Satu kotak di sini bernilai 1 satuan. Dari gambar terdapat 8 kotak, maka 8 kubus satuan. Volume kubus tersebut adalah 8 satuan kubik dengan perincian 2 kali 2 kali 2 satuan. Jika diilustrasikan pada gambar akan seperti ini. Ingat ya, kubus memiliki panjang sisi yang sama. Maka, berdasarkan ilustrasi di atas dapat disimpulkan volume kubus, yaitu volume kubus yaitu luas alas kali tinggi, di mana masing-masing ini yang di bagian alas, di bagian lebar, bagian tinggi kita beri label S. Maka luas alasnya sisi kali sisi atau S kali S dengan tingginya itu S.
maka volume kubus adalah S kali S kali S, atau volume kubus adalah S pangkat 3. Contoh soal yang pertama. Tentukan volume kubus yang luasnya 294 cm persegi. Penyelesaian: diketahui luas kubus sama dengan 294 cm persegi. Ditanya volume kubus. Jawab: sebelumnya cari dulu panjang sisi dari kubus dengan menggunakan rumus luas kubus, yaitu luas kubus sama dengan 6 kali sisi. Luas kubus sudah diketahui, yaitu 294 cm persegi, maka 294 cm persegi sama dengan 6 kali sisi. 294 dibagi 6 sama dengan sisi kuadrat atau S kuadrat, maka 294 dibagi 6 hasilnya 49, maka 49 sama dengan S pangkat 2. S sama dengan akar 49, maka S dapatlah atau akar dari 49 sama dengan 7 cm. Jadi, panjang sisi dari kubus adalah 7 cm. Maka kita bisa dapat mencari volume kubus, yaitu volume kubus adalah sisi kali sisi atau S kali S kali S. Dengan sisinya tadi 7 cm, maka kita masukkan ke dalam rumus. Volume kubus sama dengan 7 cm kali 7 cm kali 7 cm, volume kubus sama dengan 343 cm kubik. Ingat ya, satuan volume yaitu harus disertakan dalam kubik. Jadi volume kubus tersebut adalah 343 cm kubik. Contoh soal yang kedua. Rian mempunyai kotak mainan berbentuk kubus. Kotak tersebut akan diisi dengan mainan lebih kecil yang berbentuk kubus. Panjang sisi dari kotak mainan yang besar adalah 24 cm dan panjang sisi dari kotak mainan kecil adalah 12 cm. Tentukan banyak kubus kecil yang dibutuhkan untuk memenuhi kubus besar tersebut dan tidak terdapat ruang kosong. Penyelesaiannya: diketahui kotak mainan berbentuk kubus dengan panjang sisi kotak besar sama dengan 24 cm, panjang sisi kotak kecil 12 cm. Ditanya, tentukan banyak kubus kecil yang dibutuhkan untuk memenuhi kubus besar tersebut dan tidak terdapat ruang kosong. Jawab: yang pertama kita cari dulu volume kotak besar. Karena kotak besar di sini berbentuk kubus, maka kita menggunakan rumus volume kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Maka karena panjang sisi dari kotak besar yaitu 24 cm, maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 24 cm kali 24 cm kali 24 cm. Maka dapatlah hasil volume kotak besar yaitu 13.824 cm kubik. Setelah kita mencari volume kotak besar, selanjutnya kita mencari volume kotak kecil. Karena kotak kecil tadi berbentuk kubus, maka kita juga menggunakan rumus volume kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Dengan panjang sisi kotak kecil yaitu 12 cm, maka volume kotak kecil sama dengan 12 cm kali 12 cm kali 12 cm. Maka dapatlah hasil 1728 cm kubik. Untuk mencari banyak kubus kecil yang dibutuhkan untuk memenuhi kubus besar, kita menggunakan rumus, yaitu volume kotak besar dibagi dengan volume kotak kecil. Dengan volume kotak besar tadi 13.824 cm kubik dan volume kotak kecil 1728 cm kubik, maka dapatlah hasil 8 kubus kecil. Jadi, banyak kubus kecil yang dibutuhkan adalah 8 kubus kecil.
Bangun ruang sisi datar yang kedua adalah balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang bentuk dan ukurannya sama, atau biasa kita sebut kongruen. Anak-anak coba perhatikan gambar balok berikut. Di sini ibu beri nama balok A, B, C, D, E, F, G, H. Apakah anak-anak bisa menyebutkan contoh benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai balok? Ya, apa yang anak-anak sebutkan betul sekali. Di sini terdapat contoh-contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai balok. Yang pertama ada batu bata, kemudian ada lemari, kemudian ada akuarium, dan berbagai benda-benda lainnya yang menyerupai balok. Unsur-unsur balok. Unsur balok yang pertama adalah sisi atau bidang. Unsur yang kedua adalah rusuk. Yang ketiga adalah titik sudut. Ketiga unsur ini sama dengan unsur pada kubus. Unsur balok yang keempat adalah diagonal bidang. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat balok A, B, C, D, E, F, G, H. Jika pada kubus, semua bidangnya memiliki bentuk dan ukurannya yang sama. Sementara pada balok, setiap bidang yang berhadapan saja yang memiliki ukurannya yang sama panjang. Sehingga jika pada kubus, rusuk AB diberi simbol E, sementara pada balok, rusuk AB diberi simbol P yang menunjukkan panjang dari balok. BC diberi simbol L atau lebar balok, dan CG diberi simbol T atau tinggi balok. Kemudian ibu lukis garis AC yang merupakan diagonal bidang. Untuk menghitung panjang diagonal bidang AC, maka kita menggunakan rumus Pythagoras. Anak-anak masih ingat kan rumus teorema Pythagoras? Ya, betul sekali. Panjang diagonal bidang AC sama dengan akar dari AB dikuadratkan ditambah BC dikuadratkan, di mana AB sama dengan panjang balok dan BC sama dengan lebar balok, sehingga panjang diagonal bidang AC sama dengan akar dari B kuadrat ditambah L kuadrat. Unsur balok yang kelima adalah diagonal ruang. Anak-anak perhatikan gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk menentukan panjang diagonal ruang EC, di mana EC tadi merupakan diagonal ruang, yaitu dengan akar dari EG kuadrat ditambah CG kuadrat. EG di sini merupakan diagonal bidang. Maka untuk mencari panjang diagonal ruang EG sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat tambah T kuadrat. Unsur balok yang keenam adalah bidang diagonal. Anak-anak perhatikan gambar balok berikut. Di sini ibu lukis bidang diagonal AECG. Maka untuk mencari luas bidang diagonal ACGE menggunakan rumus AC dikali CG. Tadi kita sudah mencari rumus AC, yaitu akar dari C kuadrat ditambah L kuadrat. Sementara CG di sini menunjukkan tinggi balok, sehingga luas bidang diagonal ACGE sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat dikali T. Jaring-jaring balok. Anak-anak perhatikan gambar balok yang ibu beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Gambar balok ini akan ibu gunting mengikuti petunjuk yang ditunjukkan oleh gambar balok pada gambar B.
Setelah Ibu gunting, maka gambar balok utuh tadi akan berubah bentuk menjadi gambar seperti pada gambar C. Nah, pada gambar C ini yang disebut jaring-jaring balok. Ada beberapa bentuk jaring-jaring balok, di antaranya seperti pada gambar berikut. Menentukan luas permukaan balok. Anak-anak coba perhatikan gambar balok utuh berikut, di mana balok ini bagian panjang Ibu beri simbol P, di bagian lebar Ibu beri simbol L, dan di bagian tinggi balok Ibu beri simbol T. Ketika balok utuh ini Ibu gunting, maka akan berubah menjadi jaring-jaring balok, di mana jaring-jaring balok tersebut dibentuk oleh 6 buah persegi panjang. Misalkan Ibu beri nama bidang persegi panjang yang pertama adalah L1, yang kedua adalah L2, yang ketiga adalah L3, bidang yang keempat adalah L4, bidang yang kelima adalah L5, dan bidang yang keenam adalah L6. Maka untuk mencari luas permukaan balok berarti sama saja dengan menghitung luas 6 buah persegi panjang yang sama. Maka luas permukaan balok sama dengan luas bidang pertama ditambah luas bidang kedua ditambah luas bidang ketiga ditambah luas bidang keempat ditambah luas bidang yang kelima ditambah luas bidang yang keenam. Pada balok bidangnya berbentuk persegi panjang, maka kita menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Maka luas permukaan balok, di mana luas bidang 1 yaitu panjang kali lebar, luas bidang 2 yaitu panjang kali tinggi, luas bidang yang ketiga adalah lebar kali tinggi, luas bidang yang keempat adalah panjang kali lebar, luas bidang yang kelima adalah lebar kali tinggi, luas bidang yang keenam adalah panjang kali tinggi. Sehingga luas permukaan balok sama dengan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Setelah itu kita menggabungkan suku-suku yang sejenis, sehingga luas permukaan balok sama dengan panjang kali lebar ditambah panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi ditambah panjang kali tinggi, sehingga kita bisa dapat rumus luas permukaan balok, yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Menghitung panjang kerangka balok. Coba perhatikan gambar balok berikut. Untuk menentukan panjang kerangka balok, maka kita menggunakan rumus panjang kerangka balok sama dengan 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi, atau panjang kerangka balok sama dengan 4P ditambah 4L ditambah 4T. Panjang kerangka balok kita beri simbol PK, sehingga PK sama dengan 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Contoh soal yang pertama. Pak Roni mempunyai kawat sepanjang 35 meter. Kawat tersebut akan dibuat kerangka balok yang berukuran 36 cm x 27 cm x 18 cm. A. Hitunglah banyak kerangka balok yang dapat dibuat oleh Pak Roni. B. Berapa sisa kawat yang tidak dipakai? Penyelesaiannya, diketahui panjang kawat
sama dengan 35 meter atau 3.500 cm. Panjang balok sama dengan 36 cm, lebar balok 27 cm, tinggi balok 18 cm. Ditanya, A. Banyak kerangka balok yang dibuat. B. Sisa kawat. Jawab, yang pertama, mencari panjang kerangka balok. Untuk mencari panjang kerangka balok, kita menggunakan rumus PK sama dengan 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi, di mana panjang, lebar, dan tinggi balok sudah kita ketahui, maka panjang balok, lebar, dan tinggi balok kita masukkan ke dalam rumus, menjadi PK sama dengan 4 kali 36 ditambah 27 ditambah 18. Maka mendapat hasil PK sama dengan 4 dikali 81. PK sama dengan 324 cm. Setelah mencari panjang kerangka balok, sekarang kita mencari banyak balok yang dapat dibuat. Kita beri simbol N. Maka N sama dengan panjang kawat dibagi dengan panjang kerangka balok, di mana panjang kawat tadi yaitu 3.500 cm dan panjang kerangka balok sama dengan 324 cm. Maka banyak balok yang dapat dibuat adalah 3.500 cm dibagi 324 cm sama dengan 10,8. Kita bulatkan menjadi 10. Jadi, banyak kerangka balok yang dapat dibuat adalah 10 buah. Yang ke B, kita mencari sisa kawat yang tidak terpakai. Untuk mencari sisa kawat yang tidak terpakai, maka sisa kawat sama dengan 3.500 dikurangi 10 kali 324 sama dengan 3.500 dikurangi 3.240. Maka hasilnya 260 cm. Jadi sisa kawat yang tidak terpakai adalah 260 cm atau 2,6 meter. Contoh soal yang kedua. Sebuah balok memiliki luas permukaan 376 cm persegi. Jika lebar dan tinggi balok masing-masing 8 cm dan 6 cm, tentukan panjang balok tersebut. Penyelesaian, diketahui luas permukaan balok sama dengan 376 cm persegi, lebar sama dengan 8 cm dan tinggi 6 cm. Ditanya panjang balok. Jawab, untuk mencari panjang balok, kita menggunakan rumus luas permukaan balok, di mana rumus luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Luas permukaan balok kita sudah ketahui, lebar dan tinggi juga sudah kita ketahui. Maka kita masukkan nilai luas permukaan balok, lebar dan tinggi balok ke dalam rumus luas permukaan balok, menjadi 376 sama dengan 2 kali panjang kali 8 ditambah panjang kali 6 ditambah 8 kali 6. 376 sama dengan 2 kali 8P ditambah 6P ditambah 48, menjadi 376 sama dengan 2 dikali 14P ditambah 48. 376 sama dengan 28P ditambah 96. Kita gabungkan suku-suku yang sejenis menjadi 376 dikurangi 96 sama dengan 28P. Mendapat hasil 28P sama dengan 280. P sama dengan 280 dibagi 28. Maka kita mendapat hasil P sama dengan 10 cm. Jadi panjang balok tersebut adalah 10 cm.
Volume balok. Perhatikan bentukan kubus satuan pada gambar di samping. Diketahui, satu kubus bernilai 1 satuan. Dari gambar terdapat 8 kubus, sehingga terdapat 8 kubus satuan yang membentuk sebuah balok satuan dengan ukuran panjang sama dengan 4 satuan, lebar 1 satuan, dan tinggi 2 satuan. Dan jika diilustrasikan akan seperti pada gambar berikut. Volume balok tersebut adalah 8 satuan kubik dengan perincian 4 kali 1 dikali 2 satuan. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat disimpulkan volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Contoh soal yang pertama. Tentukan volume balok yang berukuran 13 cm x 15 cm x 17 cm. Penyelesaian. Diketahui panjang sama dengan 17 cm, lebar balok sama dengan 13 cm, dan tinggi balok 15 cm. Ditanya volume balok. Dijawab, volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi balok sudah diketahui, maka nilainya kita masukkan ke dalam rumus, menjadi volume balok sama dengan 17 cm kali 13 cm kali 15 cm, sehingga volume balok sama dengan 3.315 cm3. Jadi, volume balok tersebut adalah 3.315 cm3. Contoh soal yang kedua. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 60 cm dan tinggi 25 cm. Jika volume air di dalam akuarium tersebut adalah 60.000 cm3, tentukan lebar akuarium tersebut. Penyelesaian. Diketahui sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjang 60 cm dan tinggi 25 cm. Ditanya lebar akuarium. Jawab. Misalkan akuarium tersebut ibu sketsakan seperti pada gambar berikut ini. Sebuah akuarium berbentuk balok, di mana volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Maka untuk mencari volume akuarium kita menggunakan rumus volume balok karena akuariumnya tadi berbentuk balok. Maka volume akuarium yang berbentuk balok sama dengan V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volume air di dalam akuarium sudah kita ketahui, maka kita masukkan nilainya ke dalam rumus volume, yaitu 60.000 cm3 sama dengan 60 cm kali lebar kali 25 cm. 60.000 cm3 sama dengan 1.500 cm persegi kali lebar. Maka kita bisa mencari nilai lebarnya sama dengan 60.000 cm3 dibagi 1.500 cm persegi, sehingga lebar dari akuarium tersebut sama dengan 40 cm. Jadi, lebar akuarium tersebut adalah 40 cm.